Pernahkah kamu berbaring di tempat tidur pukul 2 pagi, namun otak Anda justru memutar ulang kejadian memalukan atau kegagalan besar dari 3 tahun lalu? Mengapa kegagalan terasa begitu lengket di pikiran kita? Hari ini, kita akan membedah sains di balik memori pahit dan mencari tahu berapa lama sebenarnya waktu yang dibutuhkan otak untuk menghapus kegagalan. Semua dimulai di sini, di amigdala. Ini adalah pusat alarm otak kamu. Ketika kamu gagal, amigdala melepaskan hormon stres seperti kortisol. Bagian ini tidak peduli apakah kamu gagal presentasi atau dikejar harimau. Baginya, kegagalan adalah ancaman bagi kelangsungan hidupmu. Bayangkan, otakmu lemari arsip raksasa. Memori biasa disimpan dalam laci standar. Tapi kegagalan. Otak kita menandainya dengan tinta merah tebal dan menyimpannya di laci paling depan agar mudah diakses. Mengapa? Karena secara evolusi, mengingat kesalahan adalah cara kita bertahan hidup agar tidak mengulanginya lagi. Ada fakta menarik dari psikolog Rick Hanson. Otak manusia itu seperti velcro untuk pengalaman negatif, tapi seperti teflon untuk pengalaman positif. Kita butuh 5 pengalaman baik hanya untuk menyeimbangkan 1 pengalaman buruk. Inilah alasan mengapa 1 kegagalan bisa menutupi 10 keberhasilanmu. Waktu pertama yang krusial adalah 6 jam pertama setelah kegagalan. Ini disebut periode konsolidasi. Otakmu sedang sibuk memindahkan data dari memori jangka pendek ke jangka panjang. Di fase ini, rasa sakitnya masih sangat segar karena sirkuit syarafnya masih panas. Tidur adalah kunci. Saat kamu tidur, otak menjalankan sistem glimfatik untuk membuang racun dan merampingkan memori. Tidur malam yang berkualitas membantu mengurangi intensitas emosional dari kegagalan tersebut, meskipun detail kejadiannya masih tersimpan. Satu hal penting, otakmu sebenarnya hampir tidak pernah menghapus kegagalan secara permanen. Yang terjadi adalah reframing atau pembingkaian ulang. Otak mengubah label memori tersebut dari bencana menjadi data pelajaran. Disinilah korteks prefrontal berperan. Ini adalah bagian logis otakmu. Butuh waktu sekitar 24 hingga 48 jam bagi bagian ini untuk online sepenuhnya setelah kegagalan. Membantumu melihat situasi secara lebih objektif dan kurang emosional. Memori kegagalan seperti jalan setapak. Jika kamu terus memikirkannya, jalan itu tetap bersih dan lebar. Tapi jika kamu berhenti memberi perhatian, secara neurobiologis, koneksi saraf tersebut melemah. Fenomena ini disebut long-term depression dalam neuroscience. Bukan depresi mental, tapi pelemahan sinyal saraf. Secara biologis, sengatan emosional terburuk biasanya mereda setelah 24 jam. Ini adalah waktu yang dibutuhkan sistem endokrin untuk menstabilkan kembali level hormon stres dalam darahmu. Jadi, jangan mengambil keputusan besar dalam jendela waktu ini. Tahukah kamu, otakmu mengonsumsi 20% energi tubuh. Menyesali kegagalan secara terus-menerus adalah aktivitas yang sangat boros energi. Otak secara alami ingin menghapus atau mengabaikan memori yang tidak berguna demi efisiensi energi. Inilah keajaiban neuroplastisitas. Otak kita terus berubah. Untuk benar-benar menghapus dampak kegagalan, kamu perlu membangun jalur baru. Ini dilakukan dengan mencoba kembali. Setiap keberhasilan kecil akan menimpa sirkuit kegagalan yang lama. Berapa lama waktu pastinya? Penelitian menunjukkan butuh waktu sekitar 21 hingga 66 hari untuk membentuk perspektif baru atau kebiasaan baru. Dalam rentang waktu ini, otak secara fisik mengubah struktur koneksinya untuk tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap kegagalan masa lalu. Namun, jika kamu terus stres, level kortisol tetap tinggi. Ini menghambat hipokampus, pusat memori kita untuk memproses kegagalan tersebut menjadi masa lalu. Kamu secara harfiah terjebak dalam momen kegagalan karena kimia otakmu sendiri. Olahraga bukan hanya untuk otot. Aktivitas fisik memicu pelepasan BDNF, protein yang membantu perbaikan sel otak.
Ini mempercepat proses pembersihan emosi negatif dan membantu otak melupakan rasa sakit dari kegagalan lebih cepat. Anggap dirimu sebagai editor film. Kamu tidak bisa menghapus adegan yang sudah syuting, tapi kamu bisa mengedit maknanya. Kegagalan bukan lagi akhir cerita, melainkan plot twist yang membangun karakter utama menjadi lebih kuat. Dalam skala 10 tahun, kegagalan yang membuatmu menangis hari ini hanyalah sebuah titik data kecil. Otak manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk melakukan fading effect bias, di mana emosi negatif memudar jauh lebih cepat daripada emosi positif seiring berjalannya waktu. Jadi, ringkasannya, 6 jam untuk menetap, 24 jam untuk mereda, dan sekitar 2 bulan untuk benar-benar menjadi bagian dari masa lalu yang tidak lagi menyakitkan. Proses ini adalah mekanisme alami otak untuk memastikanmu terus tumbuh. Otakmu didesain untuk belajar, bukan untuk menderita selamanya. Kegagalan adalah pupuk bagi pertumbuhan sarafmu. Jadi, berikan waktu bagi otakmu untuk bekerja. Tidurlah yang cukup dan jangan ragu untuk mencoba lagi esok hari. Terima kasih telah menonton. Jika kamu sedang berjuang melewati kegagalan, ingatlah bahwa otakmu sedang bekerja keras untuk membantumu. Jangan lupa klik subscribe dan bagikan ceritamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video sains berikutnya.